Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggi Mary Anggraini. Saya dari Prodi S1 Farmasi semester 2B, Universitas Kader Bangsa Palembang, dengan NIM 191100062. Sebelum masuk ke materi ini, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan dan sifat kelarutan. Sebelum kita memulai materi ini, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dari materi ini. Yang pertama, ada larutan jenuh. Yang kedua, apa itu kelarutan? Yang ketiga, apa itu larutan? Pengertian pertama yaitu apa itu larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu larutan yang berada dalam keseimbangan antara zat terlarut dengan yang larut. Yang kedua, pengertian mengenai apa itu kelarutan. Kelarutan adalah jumlah zat yang terlarut pada waktu berada dalam keseimbangan dengan bagian yang padat pada suhu tertentu. Pengertian ketiga yaitu apa itu larutan. Larutan adalah suatu campuran homogen antara 2 zat. Biasanya yang dimaksud di sini adalah zat padat, minyak larut dalam air. Beberapa istilah yang perlu diketahui dijelaskan dalam Farmakope Indonesia adalah sangat mudah larut, larut agak sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Dalam mekanisme kelarutan, di sini mekanisme kelarutan ada 3 tahapan. Yang pertama, 1. Molekul solut atau obat dapat dihilangkan dari kristalnya. Contohnya ada di bagian paling atas. Itu solut yang utuh. Lalu melakukan tahap pertama yaitu solut atau kristalnya dihilangkan 1. Tahapan yang kedua, terbentuk rongga di dalam molekul pelarut. Itu solut solvent. Ada yang contohnya yang kedua atau yang berada di tengah. Solvent membentuk rongga atau membentuk seperti bulatan. Tahapan yang ketiga, molekul solut masuk ke dalam rongga tersebut. Contohnya yang di paling bawah itu ada molekul solut masuk ke dalam rongga. Di sini ada interaksi solvent atau solut. Pelarut polar. Dijelaskan bahwa kelarutan obat atau polaritas pelarut solvent terhadap momen dipol. Lalu ada kemampuan solut membentuk ikatan hidrogen. Di situ ada contohnya, bisa dibaca. Mekanisme solvent polar. Ada beberapa jenis. Yang pertama, solvent polar dengan tetapan dielektrik yang tinggi menurunkan gaya atraks antara ion bermuatan berlawanan dalam kristal, misalnya NaCl. Yang kedua, solvent polar memutuskan ikatan kovalen elektrolit kuat dengan reaksi asam basa. Terjadinya ionisasi HCl oleh air memiliki reaksi kimia HCl plus H2O menjadi H3O plus Cl-. Yang ketiga, solvent polar mampu mensolvat molekul dan ion melalui gaya interaksi dipol, khususnya pembentukan ikatan hidrogen yang menyebabkan kelarutan zat. Selanjutnya, solvent semipolar. Ada 3 jenis. Yang pertama, keton dan alkohol dapat menginduksi derajat polaritas dalam molekul solvent nonpolar.
Karena itu, benzena yang mudah terpolarisasi menjadi larut dalam alkohol. Yang kedua, senyawa semipolar dapat berlaku sebagai solvent perantara untuk bercampurnya cairan polar dan non-polar. Yang ketiga, aseton meningkatkan kelarutan eter dalam air. Propylengkol menambah kelarutan campuran air dengan minyak permen dan air dengan benzil benzoat. Dan kelarutan zat padat dalam cair. Kelarutan zat padat dalam cair itu dipengaruhi oleh 8 pengaruh. Pertama, yaitu pengaruh temperatur. Temperatur dapat meningkatkan kelarutan zat padat, terutama kelarutan garam dalam air. Sedangkan kelarutan senyawa nonpolar hanya sedikit sekali dipengaruhi oleh temperatur. Reaksi yang ada di dalam pengaruh temperatur yaitu reaksi eksotherm dan endotherm. Delta H panas kelarutan parsial atau panas yang diabsorpsi per mol bila sejumlah kecil zat terlarut ditambahkan dalam sejumlah besar pelarut dengan rumus delta H bisa disebut juga dengan larutan sama dengan delta H sublimasi dikurang atau min delta H hidrasi. Yang kedua, pengaruh penambahan zat lain. Penambahan ion sejenis apabila elektrolit sukar larut dilarutkan untuk membentuk larutan jenuh, kelarutan digambarkan sebagai KSP. Lalu apabila kelarutan menurun dengan adanya ion sejenis, meningkat dengan penambahan ion tidak sejenis. Selanjutnya yaitu pengaruh pH. Kelarutan senyawa yang terionisasi dalam air sangat dipengaruhi oleh pH. Sedangkan kelarutan senyawa non-elektrolit yang tidak terionisasi dalam air hanya sedikit dipengaruhi oleh pH. Untuk senyawa yang terionisasi seperti asam karboksilat dengan rumus Ha, kelarutan merupakan fungsi dari pH. Di situ ada rumusnya, rumus pengaruh dari pH, bisa dilihat sendiri. Polaritas pelarut. Polaritas molekul pelarut dan zat terlarut dapat mempengaruhi kelarutan. Molekul zat terlarut polar akan terlarut pada pelarut polar. Lalu molekul zat terlarut nonpolar akan terlarut dalam pelarut nonpolar pula. Selanjutnya, pengaruh konstanta dielektrik. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, senyawa hidrofobik meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain atau disebut juga dengan kosolvent. Konstanta dielektrik dari suatu sistem pelarut campur adalah merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campur tersebut. Selanjutnya, pengaruh kosolvent. Dijelaskan dulu, kosolvensi merupakan suatu fenomena di mana zat terlarut memiliki kelarutannya yang lebih besar dari campuran pelarut dibandingkan dalam satu jenis pelarut. Ada pula dengan kosolvent. Kosolvent itu sendiri adalah pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Jadi kosolvensi dengan kosolvent itu berbeda. Selanjutnya, pengaruh ukuran partikel. Ada beberapa pengertian. Yang pertama, ukuran partikel dapat mempengaruhi kelarutan karena semakin kecil partikel, rasio antara luas permukaan dan volume meningkat.
Meningkatnya luas permukaan memungkinkan interaksi antara solut dan solvent lebih besar. Di situ ada persamaan dari pengaruh ukuran partikel, bisa dilihat sendiri. Selanjutnya pengaruh ukuran molekul. Semakin besar ukuran molekul, semakin berkurang kelarutan suatu senyawa. Semakin besar ukuran molekul zat terlarut, semakin sulit molekul pelarut mengelilinginya untuk memungkinkan terjadinya proses pelarutan. Dalam hal senyawa organik atau bisa disebut juga dengan percabangan, akan meningkatkan kelarutan karena semakin banyak percabangan akan memperkecil ukuran molekul sehingga mempermudah proses pelarutan oleh molekul pelarut. Dijelaskan dulu bahwa polimorfisme adalah kapasitas suatu senyawa untuk terkristalisasi menjadi lebih dari satu jenis bentuk kristal. Perubahan dari satu bentuk kristal ke bentuk yang lain adalah disebut juga dengan reversibel. Proses ini disebut enantiotropik. Bentuk polimer dapat mempengaruhi warna, kekerasan, kelarutan, titik leleh, dan sifat-sifat lain dari senyawa. Karena titik leleh merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelarutan, maka polimorf akan memiliki kelarutan yang berbeda pula. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan, ada beberapa jenis. Yang pertama, luas permukaan molekul obat mempengaruhi kelarutan sebab penempatan molekul solut dalam rongga solvent atau dalam tahap ketiga membutuhkan sejumlah kontak solut atau solvent. Lalu yang kedua, semakin besar molekul solut, maka semakin besar pula rongga yang dibutuhkan dan jumlah kontaknya. Ketiga, untuk molekul sederhana kelarutan akan turun dengan kenaikan luas permukaan molekul. Yang keempat, T-D larutan dan TL padatan, keduanya menunjukkan kekuatan interaksi antara molekul dalam larutan murni atau pada bentuk padat. Umumnya, kelarutan dalam air turun dengan naiknya TD dan TL. Ada fenomena distribusi. Dijelaskan bahwa bila ada zat pada atau zat cair dicampur ke dalam dua pelarut yang berbeda atau tidak saling bercampur, maka zat tersebut akan terdistribusi ke dalam dua pelarut sesuai dengan kemampuan kelarutannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.